Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya cintai, dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air. SHMH kali ini pada video yang ke-104. Kita akan membahas atau membedah atau mempelajari bab 5 tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. Bahwa di dalam KUHP baru mencantumkan tentang tindak pidana terhadap proses peradilan dalam beberapa pasal. Yang pasal-pasalnya juga terdiri dari banyak ayat. Maka untuk bab tindak pidana terhadap proses peradilan ini nanti akan kita bahas berseri, katakanlah bagian 1, bagian 2, bagian 3, sampai nanti selesai. Pemirsa SHMH, bahwa kita, negara kita sudah sepakat dalam Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau konstitusi kita, sepakat bahwa kita adalah negara hukum. Berbicara terkait hukum, kental sekali hubungannya tentang proses peradilan. Proses peradilan itu ya mulai dari penyidikan, mulai dari penuntutan, mulai dari persidangan. Yang dilakukan oleh ya unsur-unsurnya ada saksi, ada korban atau pelapor, kemudian ada penyelidik, ada penyidik, ada penuntut umum, ada majelis hakim, ada advokat atau pengacara, dan juga ada pelaku, ada saksi, kan seperti itu. Atau pihak-pihak lain ya sebagai contoh keluarga dari saksi atau keluarga dari pelapor. Jadi banyak, melibatkan banyak unsur terkait proses-proses peradilan. Apalagi adanya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran hukum atau tindak pidana terhadap proses peradilan. Yang saat ini ada pada bagian 1, maksudnya kita akan mempelajari bagian 1, yaitu penyesatan proses peradilan. Sering kita mendengar, bahkan beliau-beliau tokoh-tokoh ya toh, kalau berbicara itu maksud ini peradilan sesat itu banyak di pemberitaan televisi, dalam acara-acara podcast dan sebagainya, yang seluruhnya itu pandangan atau pendapatnya juga banyak berbeda. Namun kalau saya akan juga berpendapat dan boleh kan, kebebasan berpendapat itu dilindungi. Kalau saya memiliki pendapat bahwa memang ada mungkin peradilan-peradilan yang salah, peradilan-peradilan yang benar, peradilan-peradilan yang keliru, atau peradilan-peradilan yang mohon maaf disesatkan, seperti itu kan. Namun demikian kita tetap harus menghormati peradilan itu sendiri. Karena apa? Ya inilah semua muara harus berlandaskan hukum, dan muaranya lagi dari hukum itu adalah peradilan. Andai kan kita tidak percaya lagi adanya peradilan, ya mau apalagi, berarti kita sudah tidak berlandaskan hukum, ya. Persoalan struktur atau pelaksana peradilan itu yang tidak benar, yang melakukan kesalahan atau yang melakukan penyesatan, itu yang dipikirkan, yang menjadi titik perhatian itu, yang dibenahi. Dan seperti itu, dengan peradilannya yang dibubarkan, tapi yang dibenahi adalah orang-orang yang memang salah, yang tidak menjalankan proses dengan baik. Siapa saja mereka? Oh, sangat banyak. Bisa jadi ya masyarakat biasa, bisa jadi yang sebagai saksi, bisa jadi tadi sudah saya sebutkan keluarga korban juga bisa jadi, advokat bisa jadi, penyidik bisa jadi, penuntut umum bisa jadi, hakimnya sendiri bisa jadi. Iya kan? Seperti kata saya di belakang di video-video ke depan, kita kan belajar buka semua. Yang hitam katakan hitam, yang putih katakan putih, kemudian ketemu kita analisa.
kita cari solusi yang terbaik. Maka dari itu, channel ini saya beri nama Sinau Hukum, Melek Hukum, agar kita paham hukum. Pasal 278 KUHP baru. Ayat 1, dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang titik 2 A. Memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Ini huruf A. Saya bacakan sampai selesai dulu untuk ayat 1 dan nanti akan kita ulas satu persatu. Huruf B, mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. C. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti. D. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, atau menjadi objek tindak pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi, atau huruf E, menampilkan diri seolah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Tindak pidana yang diatur atau yang dikenal dalam ketentuan ayat 1 ini adalah hal-hal yang dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang persidangan berlangsung. Jadi sebelum adanya proses persidangan ini berlangsung, ini yang ayat 1. Kemudian yang ayat 2-nya adalah yang prosesnya nanti dalam proses persidangan berlangsung. Oke, kita bahas untuk yang huruf A. Memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Siapa saja yang melakukan ini? Bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Contoh, mulai dari penyelidik atau penyidik. Kalau memang ada penyesatan dari awal, niat tidak jelas dari awal, bisa memalsukan supaya seseorang bisa terjerat perkara. Kemudian dari advokat, dari pihak pelapor, dari keluarga dari keluarga terlapor, dari tersangka, dari keluarganya. Saya ulangi lagi, dan ditambah lagi yang lain, bisa jadi yang melakukan supaya kalau yang kelompok ini adalah supaya terbebas dari hukuman. Kan gitu. Dari keluarga pihak korban atau dari pihak saksi atau pelapor, atau mungkin pengacaranya bisa juga memalsukan supaya bisa menuntut seseorang. Apakah hal tersebut mungkin? Sangat mungkin. Sebagai ilustrasi saya sampaikan seperti ini. Ada suami istri berumah tangga. Dia ribut, hanya ribut mulut, bertengkal mulut. Namun si istri ini ingin cerai dari si suami. Maka dia melakukan tindakan bertengkar mulut. Dan si suami tidak pernah memukul sama sekali. Tidak pernah memukul sama sekali. Namun si istri ini tahu bahwa di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, satu keterangan korban ditambah dengan satu alat bukti sudah bisa untuk menghukum si pelaku.
walaupun di dalam pertengkaran itu tadi tidak terjadi penganiayaan, akhirnya si istri ini membenturkan kepalanya sendiri ke tembok, ke dinding, dan luka. Barang-barang justru dijatuhkan sendiri oleh si istri untuk menunjukkan adanya babak pertengkaran ini ada kekerasan. Dan dia visum, dia periksa ke rumah sakit, ke dokter. Dan pada saat laporan ngomong, saya istri dari si A. Tadi malam saya bertengkar dan si suami memukul saya dan saya sudah pemeriksaan. Barang-barang di rumah banyak yang rusak. Nah, ini. Tidak ada fakta yang terjadi penganiayaan. Tidak ada fakta yang terjadi tentang pengerusakan barang. Namun ada pada hukum penghapusan dalam kekerasan rumah tangga, satu keterangan korban ditambah dengan satu alat bukti, maka dapat menjerat seseorang sebagai tersangka. Nah, ini yang dimaksud dengan memalsu atau mengajukan untuk digunakan pada proses peradilan. Ini satu ilustrasi. Dan kemungkinan seperti itu banyak. Maka karena ada satu sisi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempermudah dengan alasan pada saat pembentukannya, ya kalau di rumah tangga itu kan saksi bagaimana? Tetangga kan di luar rumah. Tetangga di luar rumah, tetangga tidak bisa melihat, tidak bisa, ya mungkin mendengar, tapi tidak bisa melihat. Karena di dalam rumah, tidak bisa mengetahui, karena memang di dalam rumah, hanya mendengar aja. Maka harus ada kejelian dan ketelitian dari pejabat-pejabat pelaksana peradilan. Karena bisa jadi pelapor yang mengaku juga sebagai korban memanfaatkan tujuan hukum yang sebenarnya disesatkan, maka bisa mempidanakan si suami. Itu contoh dan ilustrasi untuk membahas pasal 278 KUHP baru ayat 1 huruf A, memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Demikian untuk bagian 1 membahas pasal 278 KUHP baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaklumi. Subscribe bagi yang belum subscribe. Tonton dari awal sampai akhir untuk tidak gagal paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.